Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmin Fauzia dari kelas A nomor hadir 42 dengan NIM 14106210022. Saya akan presentasikan tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kuantitatif di semester 119 dengan judul Peran Komunikasi Kelompok terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Selanjutnya, ini adalah daftar isi. Pada tugas ini, berisi yang pertama di bab 1 ada pendahuluan. Di pendahuluannya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, landasan teori, berisi konsep, review literatur, variabel X, variabel Y, model penelitian, dan hipotesis teori. Pada bab 3, terdapat metode penelitian, yaitu paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, teknik penelitian sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan operasionalisasi konsep. Nah, selanjutnya, ini ada daftar tabel, dan kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Di bab 1 ini, yang pertama adalah latar belakang. Di sini dijelaskan, pola komunikasi terbentuk dari tiap interaksi yang dilakukan oleh manusia. Pola komunikasi ini dapat terjadi baik komunikasi individu maupun komunikasi kelompok. Searah dengan berkembangnya seorang individu, mulai dari fase balita, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Interaksi sosial akan terjadi secara alamiah dan melakukan adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Kesadaran mengenai lingkungan akan terus bertambah seiring pertambahan fase kehidupan seseorang. Individu akan mengenali kehidupan yang semakin kompleks dan beragam. Interaksi yang terjadi dalam individu dan kelompok akan membuat hubungan antara seseorang akan semakin dekat satu dan yang lainnya. Individu melakukan interaksi dengan lingkungannya untuk menghasilkan hubungan demi pemenuhan kebutuhan pada kehidupan bersosial di masyarakat. Interaksi komunikasi dalam kelompok pertemanan adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk saling mengenal. Komunikasi dalam kelompok juga memiliki peran untuk mempengaruhi perilaku seseorang dan dapat memiliki sifat persuasif, yaitu komunikasi dapat berpengaruh untuk membujuk atau mengajak seseorang untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dari komunikator. Nah, dari proses interaksi ini akan menyebabkan terjadinya kecenderungan secara alami untuk membuat kelompok-kelompok. Pembentukan ini dilatar belakangi oleh adanya kesamaan keyakinan, perilaku, dan tujuan tertentu. Peer group atau kelompok teman sebaya merupakan individu-individu dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan usia. Juga kesamaan perilaku, minat, dan pola pikir. Dan juga peer group ini mereka adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi. Peer group dapat memiliki pengaruh yang kuat karena seorang individu pada usia remaja cenderung lebih banyak berada di luar rumah dan berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Kelompok sosial seperti peer group sebagai lingkungan sosial pada individu, usia remaja berperan penting untuk perkembangan kepribadian. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Motivasi dalam belajar mencakup pada tujuan dan cara belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Keberhasilan dalam belajar dapat digolongkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang sumbernya berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang sumbernya dari hal-hal lain dari luar individu.
Adapun salah satu faktor dari luar individu atau faktor eksternal yang dapat meningkatkan motivasi belajar, yaitu kelompok teman sebaya atau peer group. Motivasi ini muncul dan terus berkembang, yang bersumber dari dalam diri seorang individu ataupun bersumber dari lingkungan. Nah, melalui penelitian ini, mencoba untuk melihat bagaimana komunikasi kelompok dalam mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Motivasi dalam belajar ini sangat diperlukan karena tanpa motivasi belajar, maka tujuan dari pembelajaran itu tidak akan terjadi secara maksimal. Melalui komunikasi antar teman sebaya, individu memungkinkan untuk mendapatkan umpan balik dari kelompoknya mengenai kemampuan mereka. Nah, selanjutnya ini adalah perumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu komunikasi kelompok? Kedua, bagaimana cara untuk mencapai motivasi belajar? Ketiga, apakah komunikasi kelompok memiliki peran positif terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok, mengetahui teori hierarki kebutuhan untuk mencapai motivasi, mengetahui apakah komunikasi kelompok memiliki peran positif terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan informasi mengenai peran komunikasi kelompok terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Dan manfaat yang kedua adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memotivasi mahasiswa dalam menyadari pentingnya peran komunikasi kelompok. Selanjutnya adalah bab 2, landasan teori. Pada bab 2 ini kita akan membahas konsep. Konsep yang pertama adalah komunikasi kelompok kecil. Definisi dari kelompok kecil adalah sekumpulan individu-individu yang saling mempengaruhi satu sama lain, memperoleh kepuasan dari mempertahankan keanggotaan menjadi bagian dari kelompok, berinteraksi dengan tujuan tertentu, mengambil peran, saling bergantung satu sama lain, serta berkomunikasi secara tatap muka. Komunikasi kecil ini akan memenuhi beberapa kriteria tersebut, walaupun belum tentu akan memenuhi semuanya. Tiap individu dalam masyarakat sebenarnya adalah anggota dari banyak kelompok-kelompok kecil. Pengalaman pada kelompok kecil tentu tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah. Kelompok pertama dan yang paling informal adalah kelompok primer, yaitu kelompok sosial dasar yang menjadi bagian dari diri individu. Kelompok primer pertama adalah keluarga. Identitas sosial ini terbentuk ketika seorang individu menyadari bahwa dia adalah bagian dari suatu kelompok tersebut. Seiringan dengan teman-teman, tetangga, dan orang lain yang bersosialisasi dengan kita, seperti teman sekelas, teman satu tim, bahkan seperti perkumpulan, individu ini juga akan memperluas hubungan kelompok primer ke kelompok kasual atau kelompok sosial. Meskipun kelompok-kelompok sosial ini cenderung singkat, tetapi pengaruhnya terhadap perspektif saat ini dan selanjutnya akan cukup besar. Menurut Newcomb, menemukan bahwa perilaku dan nilai-nilai dari para mahasiswa ini dipengaruhi oleh teman-teman dan kenalan mereka yang mereka temui di perkuliahan. Nah, konsep yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini berkaitan mengenai alasan-alasan mengapa seorang individu ini mencurahkan daya dan tenaganya untuk melakukan suatu pekerjaan. Seorang ini dikatakan memiliki motivasi jika dia bersedia untuk menyalurkan energi, baik fisik maupun energi mentalnya dalam melakukan suatu pekerjaannya. Terdapat teori-teori mengenai motivasi yang menyatakan bahwa kebutuhan pada manusia merupakan kekuatan dari pendorong perilaku itu. Jadi perilaku-perilaku manusia ini adalah suatu respons yang dilakukan oleh individu itu untuk mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan itu memiliki fungsi untuk memotivasi manusia. Nah, dalam teori defisiensi motivasi,
terdapat salah satu teori, yaitu teori hierarki yang dikemukakan oleh Maslow. Jadi Maslow ini menjelaskan bahwa terdapat 5 kategori kebutuhan manusia. Yang pertama itu adalah fisiologis, 2 keselamatan atau keamanan, 3 rasa miliki atau belongingness, 4 penghargaan, dan 5 aktualisasi diri. Jadi menurut Maslow, 5 kebutuhan ini berkembang dalam suatu urutan hierarkis. Yang kebutuhan pertama atau kebutuhan fisiologis ini berhubungan dengan kebutuhan tubuh individu seperti kebutuhan biologi dan kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini memiliki pengaruh terhadap kebutuhan-kebutuhan lain di atasnya. Kebutuhan fisiologis atau yang paling kuat ini harus terpenuhi dahulu agar individu ini dapat bertahan hidup. Dan setelah itu, mereka akan memberikan perhatian pada tingkat kebutuhan selanjutnya. Tentu akan sulit jika seorang individu ini, jika kebutuhan fisiologis ini belum terpenuhi, seperti dia merasakan kelaparan, dia itu tidak akan bisa untuk memikirkan untuk melakukan penghematan untuk masa depan. Jadi, saat kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan tubuh ini sudah terpenuhi, individu ini akan secara alamiah untuk mencari kepuasan dan keselamatan. Nah, setelah merasa aman, dia akan memiliki motivasi untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan pada tingkat ketiga, yaitu rasa miliki atau belongingness, ini meliputi mengenai kebutuhan seorang individu untuk melakukan sosialisasi atau menjalin suatu hubungan sosial seperti pertemanan dengan individu lainnya. Dan juga termasuk membentuk keluarga, menjadikan diri dari suatu kelompok, melakukan adaptasi, dan memiliki peran dalam lingkungan di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah review literatur. Dalam melakukan penelitian ini, sebelumnya peneliti akan menyusun review literatur dan membuat persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini adalah review literatur yang sudah dicari persamaan dan perbedaannya. Bisa dilihat ini adalah jurnal yang pertama adalah Exploring Student Academic Motivation and Perception of Teamwork and Communication. Persamaan jurnal ini adalah menggunakan persepsi dari subjek penelitian terhadap tingkat motivasi belajarnya. Dan perbedaan adalah pengumpulan data menggunakan penilaian dalam bidang akademik. Dan jurnal yang kedua, komunikasi kelompok sebagai strategi dalam membangun motivasi belajar dan pengembangan diri. Persamaan jurnal ini dengan jurnal yang dilakukan peneliti adalah pembahasannya mengenai kelompok yang memiliki tujuan yang sama sehingga meningkatkan motivasi. Dan perbedaannya adalah pada jurnal ini analisisnya juga membahas 3 macam pengaruh pada komunikasi pada kelompok dan membahas mengenai pengembangan diri. Nah, selanjutnya adalah Group Communication Increases Student Learning Motivation Online. Persamaannya adalah sama-sama membahas peran komunikasi kelompok terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dan perbedaannya adalah pembahasan pada penelitian ini berfokus pada motivasi belajar pada pembelajaran online saja. Dan yang selanjutnya adalah strategi komunikasi kelompok kelas Inspirasi Banten. Pembahasan ini persamaannya berfokus pada motivasi dan minat belajar. Dan sedangkan perbedaan penelitian ini menggunakan murid sekolah dasar sebagai subjek penelitiannya. Nah, itu adalah review literatur yang sudah peneliti cari sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah variabel X. Variabel X atau variabel independen dalam penelitian ini adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah suatu pola komunikasi yang dilakukan yang anggotanya saling berbagi informasi dan saling membantu sama lain ketika anggota kelompok lainnya mengalami kesulitan atau memiliki tantangan. Nah, selanjutnya adalah variabel Y. Variabel Y dalam penelitian ini atau variabel dependent adalah motivasi belajar. Sardiman mengemukakan bahwa motivasi merupakan suatu daya penggerak
yang berasal dari dalam diri individu yang mendorong untuk melakukan suatu aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi belajar adalah seluruh daya yang penggerak yang berada di dalam diri manusia, yang dapat membangkitkan dan memicu kegiatan pembelajaran. Sehingga dari kegiatan belajar itu, tujuan yang dimaksudkan oleh siswa akan dapat tercapai. Nah, ini adalah model penelitian. Variabel independen atau X adalah komunikasi kelompok, dan variabel dependen Y motivasi belajar. Nah, selanjutnya juga ada hipotesis teori. Dalam penelitian ini terdapat peran komunikasi kelompok terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Pada bab 3 ini kita akan bahas paradigma penelitian. Berdasarkan paradigma penelitian kuantitatif, peneliti akan melakukan penelitian yang berdasarkan data dan berdasarkan data yang didapat dan membuat pernyataan yang valid dan meminimalkan sifat subjektivitas pada hasil data yang diperoleh mengenai motivasi belajar, sehingga hasil penelitian ini tidak akan mengandung bias. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji teori objektif dan menguji hubungan antara teori variabel. Selanjutnya adalah metode penelitian. Peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian, yaitu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang berkaitan dengan peran komunikasi kelompok pada motivasi belajar. Apakah terdapat peran positif atau peran negatif, dan seberapa banyak peran tersebut. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik penelitian sampel. Populasinya adalah 124 mahasiswa aktif UNJ. Dan sampelnya, peneliti telah melakukan pengukuran sampel, yaitu menggunakan rumus Lovin yaitu 95 responden. Selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat peran positif komunikasi kelompok terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, yaitu semakin komunikasi kelompok berjalan, maka semakin positif pula motivasi belajar mahasiswanya. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Kemudian metode pengumpulan data. Jadi penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket dalam metode pengumpulan datanya, yaitu dengan kuesionernya akan dibagikan melalui Google Form. Selanjutnya metode pengukuran data. Peneliti akan membuat uji validitas dan uji reliabilitas. Dan juga metode analisis data ini adalah univariat, yaitu analisis yang memiliki tujuan untuk mengetahui persebaran frekuensi dan menjelaskan karakteristik pada setiap variabel dari hasil penelitian yang teliti. Metode analisis data yang kedua adalah analisis data bivariat, yaitu analisis yang penggunaannya untuk melakukan uji antar dua variabel, yaitu hubungan dan pengaruh di antara variabel-variabel terikat. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah jumlah sampel yang hanya 95 responden, sehingga masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dan keterbatasan ini juga termasuk dalam metode pembagian kuesioner. Jadi peneliti ini tidak dapat mendapatkan data yang valid karena perbedaan pemikiran dan pemahaman dari responden itu. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah sampel yang digunakan ini dilakukan hanya pada mahasiswa ilmu komunikasi, sehingga mungkin akan terdapat perbedaan apabila penelitian ini dilakukan pada sampel lain.
Nah, ini adalah definisi operasional. Penelitian mengenai peran komunikasi kelompok terhadap motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi ini memiliki dua variabel, yaitu komunikasi kelompok sebagai variabel independen dan motivasi belajar sebagai variabel dependen. Dimensi komunikasi kelompok adalah interaksi, intensitas pemberian pengaruh, serta dimensi dari motivasi belajar adalah kognitif dan konatif. Nah, selanjutnya adalah operational konsep. Dari variabel komunikasi kelompok, dimensinya adalah interaksi, intensitas, dan pemberian pengaruh. Serta dari variabel motivasi belajar, itu adalah dimensinya kognitif dan konatif. Nah, ini adalah daftar pustaka. Dan selanjutnya adalah lampiran, yaitu ada data masalah dan draft pertanyaan kuesioner. Nah, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti ingin melihat apakah terdapat peran yang positif saat terjadi komunikasi pada kelompok, pada motivasi belajar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Dan ini adalah draft pertanyaan kuesioner. Jadi, kuesioner yang akan dibagikan pada Google Form ini akan menggunakan soal Likert. Dengan pilihan jawaban itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan ini adalah draft pertanyaan yang akan ditanyakan melalui kuesioner. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.